Berjumpa lagi di Mata dan Telinga Podcast bersama Denny Darko dan Property Observer. The tools to fit your soul. Bersama saya ini adalah seorang, bahasanya sih indigo, tapi dia sebenarnya menyebut dirinya nggak seperti itu. Nanti kita tanya. Seseorang yang memiliki kemampuan yang berbeda dibandingkan anggota family yang lainnya. Dan dia berusaha keras untuk berusaha tetap bisa melakukan ini walaupun ada banyak hal yang harus dilakukan seperti kuliah dan menjalani nanti takdirnya untuk berdagang ya. Ini adalah Philo Sebastian. Halo. Terima kasih sudah mau datang ke undangan ini. Ya, Mas. Tapi bener ya, berdagang ya? Atau apa? Enggak. Enggak ya? Enggak. Terpikir mau punya usaha, cuma bukan berdagang. Oh, oke. Ini diusahakan untuk nggak misteri atau mistis obrolannya. Karena lebih ke... akhirnya kan Philo ini dikenal sebagai seorang konten kreator. Betul ya? Berapa subscribernya sekarang? Wah, berapa ya? Ingat? Di channel pertama 600-an, di channel kedua 50-an. 50-an dan rencana ada channel ketiga ya? Iya. Oke, nanti silakan disebutkan channelnya biar orang-orang juga bisa ikut serta. Yang aku pikir semua orang banyak yang udah ikut, tapi yang mungkin di sini belum pernah, berarti akan telat banget karena saya sebelum akhirnya menekuni dunia ini juga nonton channelmu juga untuk ini. Terima kasih. Belajar. Nah, Philo, memang akhirnya kan kamu dikenal oleh banyak orang sebagai seorang konten kreator di dunia misteri ini tadi. Sebelumnya pernah kepikir kalau nantinya akan kemari? Enggak sih. Kamu terlahir dari orang tua yang memang pedagang atau apa? Iya, mereka pengusaha jual bahan bangunan. Bahan bangunan? Iya. Oke, aku sih melihat kalau orang Tionghoa, Chinese ini kan sama kayak kalau dulu itu... jadi kayak udah ada ininya gitu loh. Orang kalau di zaman dulu itu kayak orang di Jawa, di mana dan sebagainya. Itu kayak turun-temurun. Misalkan dia adalah pandai besi, ya terus sampai anaknya dia berhubungan dengan itu. Betul. Emas, parfum atau apa seperti itu tadi. Jadi memang ini adalah sesuatu yang turun-temurun. Iya, kayak kebanyakan Chinese seperti itu sih. Ya maksudnya kalau udah toko kelontongan nggak mungkin terus tiba-tiba berubah jadi jualan baju seperti itu kan. Mereka akan punya pandangan untuk harus ada yang melanjutkan. Iya, Iya. betul. Walaupun sekolahnya mau di Amerika Serikat, Kanada, Australia, tetap pulang ya. Lanjut. Cek toko sebelah ya. Iya, cek toko sebelah banget. Nah, tapi kamu sendiri ya kayak Ernest tuh. Ernest akhirnya jadi seorang komika. Terus sekarang jadi seorang entertainer juga. Dia tuh sebenarnya kan curhat dengan si ya cek toko sebelah itu tadi. Nah, kamu sendiri akhirnya nanti memang tahu bahwa akan meneruskan toko bahan bangunan ini atau bagaimana? Sempat diminta dan langsung menolak pada saat kuliah semester 2-3. Oke. Karena emang ya nggak suka. Oh iya, tapi kan kamu juga nggak pernah nanya ke orang tuamu suka nggak tuh jualan bahan bangunan? Kan bisa saja itu diminta sama engkong atau siapa. Kalau pemikiran Asian parents tuh pasti ya duitnya gede masa mau jadi bawahan orang, masih mereka pikir gitu. Iya, ya memang iya. Kenyataannya sekarang misalkan umurku 44 nih sekarang. Iya. Kalau aku sekarang kayak mikir, alah apa aja juga yang penting duitnya banyak karena endingnya seperti itu. Tapi memang akhirnya kamu memilih ke sini, itu memang sudah direncanakan dari dulu atau? Dibilang direncanakan enggak, cuma yang jelas dari awal memang nggak terpikir untuk melanjutkan usaha itu sedikit pun. Karena yang aku rasakan adalah nggak happy. Oke. Aku nggak bisa punya pandangan yang sama seperti mereka, yang penting uang banyak pasti happy. Sebentar, kamu anak keberapa? Anak kedua dari 3 bersaudara. Sebentar, Cici atau Koko? Yang satu koko, yang satu kembaran. Oh iya, adik. sudah. Itu urusan Koko lah. Biasanya kan anak pertama yang harus nerusin. Tapi mereka awalnya minta aku. Baru akhirnya sekarang Koko. Oh. Iya, karena Koko kayak mengalah gitu. Dia Oke, tapi itu sudah akhirnya Koko yang nerusin. Jadi kamu sekarang sudah free, udah. sudah free. Oh. Makanya dulu sempet. Nah, Berbahagialah kita semua karena masih akan melihat Philo berkreasi dan membagikan knowledge-nya kepada kita ya. Cuman, oke. Jadi sekarang pun kamu ini kuliah, betul kan? iya, tapi sedang cuti. Oh, sedang cuti berarti. Dan kalau dibilang kuliahmu ini di bidang Public relation. public relation.
Kamu juga nggak berencana nanti akan kerja terus kayak ya itu tadi kan ngurusin masalah press release-nya perusahaan atau apa Tidak. atau apa namanya apa supranatural public relation? Enggak. Enggak juga ya. Kalau menjadi terlahir sebagai Chinese itu terkadang ada tekanan dari orang tua ketika gua loh yang biayain lu pendidikan. Jadi lu harus nurut sama gua gitu. Kayaknya nggak cuma Chinese, itu Asian parents. Iya, Asian parent. Tapi bener-bener yang maksanya tuh yang getol banget yang waktu itu ada pilihan jurusan nih, ada jurusan lain. Mau ambil B itu nggak boleh. Bener-bener yang nggak bolehnya tuh yang sampai ribut besar yang yaudah deh ngalah aja. Nggak bolehnya kayak gimana misalkan? Kayak misalnya waktu itu ada jurusan desain sama periklanan. Waktu itu bener-bener mau ambil itu. Tuh, itu jurusan S2 aku tuh. DKV kan? Jadi, Nggak dikasih. Sebelum ambil PR, mau ambil psikolog, nggak dikasih. loh, psikolog kan bagus. Tidak dikasih, kan uangnya dari mereka. Oh. Tidak ada opsi. Oke. Jadi ya kuliah yang saat ini memang hasilnya cuma buat nyetor. Ini udah loh ntar ya. Udah bebas ya gitu. Iya, Tujuannya iya. cuma itu doang. Sebentar, tapi kamu waktu beropini begini, ini kan opinimu nih. Iya. Berarti kamu juga membandingkan dengan keluarga-keluarga yang non-Chinese, bahwa di Chinese itu lebih kental seperti itu. Lebih ke apa ya? Kayak yang harus nurutnya ini bukan cuma debat tapi bisa sampai ribut besar yang berlebih dan itu sering terjadi. Itulah kenapa aku memilih untuk tidak tinggal bersama keluarga karena ternyata setelah Hah? menjaga jarak lokasi tinggal, hubungan malah membaik. Oh iya, kalau itu sih memang rumus semua hubungan. Tapi maksudku, ya kan nggak semua orang punya biaya hidup. Kalau misalkan mereka nggak bisa kan mereka akhirnya tunduk juga dan dia mau bagaimana lagi? Kalau di saat itu kan sebenarnya ada opsi, tapi tidak diberi. Nggak diberi sama orang tua. Nggak diberi sama orang tua. Karena? Karena waktu itu inget banget, adekku kuliah di UMN, kembaranku ini. Oke. Heeh. Di saat mau kuliah, aku hanya dikasih 2 pilihan. Vilo, pilih kuliah mau UMN atau UPH, karena itu berdekatan, adekmu di situ. Kalau enggak kamu nggak usah kuliah. Ya aku pilih, oh ya udah mending gak usah kuliah. Baru akhirnya ngotot males PR. Oh sebentar, adikmu dikasih apa karena dia cewek kamu cowok? Dia cewek, dia UMN, dan terbiasa sekolah tuh biasanya ada yang jagain atau gimana gitu. Ya, I mean gini, kalau misalkan kenapa kok dia boleh milih, tapi kamu harus menyesuaikan sama dia? Karena jaraknya masih satu kota tinggal. Ya Tangerang itu tadi. Tangerang itu tadi pertama, kedua dia anak bungsu, wanita, paling disayang pasti. Jadi pemikirannya adalah, ya lu kokonya lu kenapa nggak ini sih yang deket gitu, lu bisa jagain gitu kan. Tapi kan mereka saat itu nggak tahu kalau misalnya gue ngambil kampus yang ini tuh, karena gue nggak bisa tidur. Mereka nggak tahu, mereka taunya aku kan bilangnya ini ilkomnya alo. Kan nggak mungkin aku bilang, iya aku mau masuk kampus ini karena diganggu setan, tidak mungkin dong. Oh, oke. Sebentar. Semua subscriber dan followermu ini tahu kalau kamu diganggu sama setan. Oke. Sering dapat mimpi buruk, gangguan. Maksudnya, coba diceritakan sedikit karena kebanyakan dari yang misalkan kan, ya aku kan yang paling akrab sama Frisly ya. Iya. Terus ada beberapa teman juga yang punya seperti ini. Memang di awal itu akhirnya kan aku baca-baca tentang kamu, dengerin kontenmu juga, dan orang yang nggak mencermati itu, orang kan akan nanya, Vilo nih kayaknya lebay banget, kenapa kok harus ketakutan? Dia kayaknya bisa deh itu ngusir-ngusir dan sebagainya. Kayaknya dia ini di sini tuh kayak mungkin positioningnya dia positioning gini. Kalau disulap ada tuh namanya seperti ini. Misalkan ini benda ini hilang, kita kaitannya benda ini hilang. Bisa dengan seperti ini. Aku tutup begini, terus akan bilang lihat baik-baik, ini hilang. Hilangnya bisa dengan cara seperti ini. Ini aku taruh, aku tunjukin tangan kosong, aku letakin di sini, aku tutup, terus kemudian ini hilang, aku akan kaget. Nah, jadi ada 2 perspektif. Satu hilang karena kekuatanku, satu lagi hilang karena aku nggak tahu kenapa, terus aku ini jadi korban di sini. Nah, aku sempat berpikir, oh enggak nih Vilo kayaknya memang memilih karakter untuk dibully sama makhluk halus seperti itu. Enggak loh. Coba dikit aja diceritakan sebelum, kayaknya seru kalau kamu nanti jadi bintang tamu di bangku kosong juga. Tapi ceritanya kayak gimana sih itu? Maksudnya sejak umur berapa dan kamu memang beneran ya itu tadi dibully sama mereka? Semenjak karena umur 16 tahun tuh klimaks. Sebenarnya diganggu itu dari kecil. Oke. Cuma keluarga nggak percaya. Dan kamu tolerir? Ya
berusaha untuk pakai pandangan mereka bahwa itu tidak nyata gitu. Oh seriously kamu begitu? Sebelum umur 16 itu sempat mikir apa gue skizofrenia, itu cuma mimpi buruk, itu tidak mungkin, tidak mungkin. Ya karena lingkungan bilang itu nggak mungkin. Oke. Jadi masih yang mungkin ya mimpi buruk aja. Sampai akhirnya aku bingung kan, saya kayak, wah kalau ini mimpi buruk, solusinya apa ya? Belajar lucid dream gitu. Akhirnya belajar lucid dream. Pas udah bisa lucid kan ya mimpi itu terkontrol kan. Iya. Bangun bisa, hilangin mimpi buruk bisa. Sampai suatu saat ada mimpi buruk yang terlalu buruk dan terlalu terasa nyata. Nyatanya itu seperti kalau sekarang kamu duduk di atas kursi ini dan ngobrol sama aku gini. Iya, jadi lagi tidur, kirain mimpi. Aku lihat ada 2 sepasang mata gitu. Dari jauh, mendekat, teriak. Ya aku mikirnya oh ini mimpi, Phil bangun. Udah bangun, masih ada. Terus kayak, oke, ada yang salah nih. Sebentar, pas bangun masih ada. Pas bangun makhluknya masih ada. Ngerti? Kamu berarti bisa dong membedakan antara environment mimpi dan environment. Tadinya enggak, justru tadinya nyari tahu kan. Iya. Jadi perbedaan mendasar antara mimpi dan enggak Terus adalah belajar lucid dream tadi iya, kan. kalau mimpi kan bisa lebih cepat atau lebih lambat daripada waktu sebenarnya. Dan kita ingatnya pasti cuma tipis-tipis. Betul. Sedangkan kejadian yang horor itu, ingatnya full, awal sampai akhir, every detail. Jadi tahu bahwa kayaknya ada yang salah deh, tapi masih berusaha positif. Tapi kata orang tua ini panas dalam, kecapean, kurang tidur, jadi masih nggak percaya. Klimaksnya adalah di saat umur 16, kebetulan aku sekolah di sekolah swasta Katolik. Jadi mereka ada kebiasaan untuk yang Doa. mereka yang muridnya Katolik ngelakuin namanya pengakuan dosa. Oke. Yang biasa di bilik kayu, film horor. Ketika si umat mengaku dosa ke pemuka agama dengan syarat si pemuka agama nggak boleh ngelihat siapa yang ngaku dosa. Yes. Ya supaya setelah selesai yang ngaku dosa ini lega dan oh dia nggak ingat muka gue loh, dia nggak tahu gue siapa loh. Iya. Barulah temen bilang, coba kamu ngaku dosa biar tenang, biar dia menenangkan kamu bahwa itu cuma mimpi. Gitu. Ya aku sih sebagai murid SMA saat itu Masuk ke bilik itu. masuk ke bilik itu dengan pede, yes setelah ini gue tenang gitu kan. Masuk, ngaku dosa, habis itu cerita, Romo aku diganggu. Aku diganggu dengan cara seperti ini dan ini, kayak banyak cerita lah. Terus dia diem, kayak adalah belasan detik. Terus tiba-tiba bilik dibuka. Terus? Bilik dibuka, tanganku dipegang. Kamu yang sabar, kamu jangan takut. Kamu gak kenapa-napa. Tapi pulang dari sini kamu harus mengikuti 3 syarat dari saya. Syarat pertama, doa Bapa kami salam Maria minimal sekali sehari wajib, gak boleh terlewatkan. Syarat kedua, minta holy water, minum tebar sekitar rumah. Syarat ketiga, bawa rosario yang sudah diberkati kemanapun kamu pergi. Aku ikutin, gangguan meningkat 3 hari 3 malam. Nangis langsung. Terus kayak, ini bukan mimpi dong. Maksudnya, ini bukan niatan gue datang ke pengakuan dosa buat ditenangkan itu. Ini jadi jelas ada yang salah. Oke. Sebentar, berhenti di titik ini. Iya. Oke. Mungkin terasa nggak nyaman, tapi kalau kamu nggak nyaman, bagian ini bisa dipotong. Iya. Tapi ini demi kenyamanan semua yang nonton biasanya, sama kayak Frisley pun. Aku nanya, Kak, aku lihat di sana, Frisley. Bersumpah demi Tuhan. Kak, demi Allah aku lihat Kak. Bersumpahlah demi apapun yang kamu sayangi. Kamu nggak membuat-buat cerita ini? Enggak. Untuk apa? Nah iya makanya itu tadi. Berarti kan biar orang-orang yang di sini skeptis pun itu tahu bahwa itu adalah perjalanan hidupmu. Iya, karena aku punya cita-cita lain. Aku tidak berniat untuk selamanya bikin konten horor, enggak. Kayak ketika ada orang bikin konten horor, biasa orang ada ketertarikan atau suka kan. Betul. Aku bikin konten horor bukan karena suka, tapi karena ngerti. Oke. Karena ada pengalaman. Aku kalau ditanya tuh jawab yang nggak perlu mikir ya, karena bukan paranormal experience, tapi udah paranormal life gitu. Iya. Nah, kenapa aku nanya begitu? Karena kan orang yang nggak percaya itu termasuk adalah orang tuamu, betul kan? Betul, tapi aku punya prinsip tidak berniat bikin orang yang nggak percaya karena ya mereka punya alasan untuk nggak percaya. Itulah kenapa aku sangat terbuka ketika ada temanku yang nggak percaya. Betul. Ya, kayak aku punya banyak teman yang ateis atau bahkan agnostik. Iya. Mereka nggak percaya, alasannya cukup mendasar gitu. Mereka nggak lihat dan nggak rasain. Dan kalau aku jadi mereka, aku juga akan seperti itu, sama seperti bapakku. Jadi sebenarnya agak jahat juga ketika dulu aku maksa dia untuk percaya. Karena dia nggak lihat, dia nggak rasa gitu. Iya.
Oke. Nah, balik lagi ke situ, setelah kamu melakukan pengakuan dosa dan diganggu malah semakin hebat, apa yang kamu lakukan? Nangis, sengaja nggak tidur. Terus kayak cuma berani tidur ketika udah pagi, itu pun di sekolah. Tapi beneran memang kalau pagi dan ada matahari itu berkurang. Bukan berkurang, nggak serem dan nggak ganggu. Oh, nggak serem dan nggak ganggu itu terus tiba-tiba kayak Pokemon gitu atau bagaimana maksudnya? Nggak serem? Kayak ya memang ada transisi, bukan transisi, kayak misalnya jam nih. Aku tuh nyebutnya dulu jam aman. Kalau udah jam 5 atau jam 6, apalagi kalau misalnya kalau di masjid kan ada kumandang yang subuh-subuh itu kan. Itu tuh entah kenapa ngaruh. Pokoknya kalau itu udah bunyi, setelah itu membaik. Itu kayak jam apa namanya jam aman Iya, seperti itu aku ya? kan nggak ngerti itu apa. Cuma yang aku tahu itu efek dan udah masuk jam 5 dan seterusnya. Itu udah kayak batasannya mereka yang negatif. Jadi dibilang berkurang sih sebenarnya enggak sih, cuma beda jauh aja. Kalau yang pagi sampai siang sore itu masih bisa diajak ngobrol kayak orang. Oh, Kalau yang malam sebut jangan kan ngomong. heeh. Bisa yang datang-datang teriak, nyekek. Berarti mirip sama kalau kita nonton The Walking Dead ya, yang itu zombie itu ya keluarnya pas malam. Ya kayak gitu. Dan oke, itu akan jadi obrolan tempat lain deh. Nah, cuman maksudnya di sini adalah setelah kamu mengetahui itu tadi, oke, dan kamu melakukan berapa lama pencarian itu tadi, yang kamu berusaha belajar lucid dream, belajar untuk tahu ini, bahkan katanya join ke komunitas dukun tuh. Iya. Ya tersesat banget ya. Oh orang tua nonton malu nih. Padahal dulu bilangnya mau masuk LSPR karena Elkomnya A. Dia nggak tahu karena biar bisa tidur kan. Karena LSPR adalah satu-satunya sekolah yang bisa kuliah malam. Penyocokan jadwalnya sangat cocok untuk orang kerja. Oh. Sangat. Jadi kalau misalnya ada orang yang masuk situ kan. Misalnya dia mau kerja siang ke malam. Dia ambil pagi. Dia mau kerja pagi ke sore. Dia ambil kelas malam. Oh. Konteksnya saat itu adalah aku susah tidur. Memang menghindari tidur malam. Memang menghindari tidur malam. Jadi sengaja ambil kelas siang. Oh, oke. Jadi tidurnya pagi, Tidurnya pagi. terus berangkat siang, Berangkat siang. terus malam itu kamu ngapain berarti? Ya ngapain kek. Ya kalau sekarang bikin konten dulu loh, sebelum sejak kamu pengakuan dosa sampai akhirnya itu. Dulu ya paling nonton atau main atau apapun itu yang jelas menjaga kesadaran biar gak ngantuk. Berarti YouTube ini pun akhirnya membantu kamu untuk bisa agak seimbang karena kamu akhirnya bisa cerita. Iya, tapi sebenarnya sebelum YouTube itu konten pertama aku bukan video, tapi cerpen, Oke. anonimus. Ya, aku pernah dengar. Nah, tapi itu di situ kamu nyeritain tentang Aku nyeritain tentang pengalamanku dan aku merasa, oh ternyata kadang ada feedback positif yang datang dan itu agak melegakan. Karena sebenarnya yang dibutuhkan itu bisa jadi cuma tong sampah buat dengerin. melepaskan tekanan itu. Ya. Nggak harus yang ngebantu atau apa ya nggak bisa juga. Cuma dengan adanya pendengar ya dulu ya, kayak rasanya tuh lega, kayak nggak nyimpan beban itu sendiri. Yes, ya, dimengerti. Nah, aku sampai saking asiknya dari tadi, lupa harusnya pakai kartu untuk menanyai ini. Oke. Ini ada kartu, silahkan diacak dulu kartunya. Nah, kan bertanya dari kartu itu tadi. Karena biasanya kartu ini akan menunjukkan arah pertanyaannya kemana. Kocok aja, Kocok aja. bebas. Bebas. Nggak harus nyebutin apa atau bagaimana. Terus ambil satu kartu. Yang mana aja? Ya. Yang paling atas. Coba. Oke. Kebetulan ini diambil dari kisah di apa ya? Kalau saya bilang ya Katolik ini Roma. Jadi gambar-gambar di sini tuh tentang ada gambar-gambar kayak gereja tua, terus ada romonya dan semuanya. Dan ini kartu tentang kesabaran nih, temperance. Kalau dibilang kamu hidup terus orang lain itu banyak yang nggak percaya tuh kayak udah makanan sehari-hari, betul kan? Apa yang membuat kamu akhirnya ya kadang kan seperti ini kan orang bisa gila loh Vilo, karena kan kamu menjalani satu kehidupan yang, nah ini aku lihat rasain dan tadi seperti kamu bilang ini bukan paranormal experience, paranormal life gitu loh. Kamu hidup di sini. Apa hal yang paling susah yang harus kamu akhirnya ambil? Kayak misalkan apa pindah rumah atau apa yang ini akan ngetes kesabaranmu gitu. Dulu
pas udah yang lagi nggak sempet nulis, terus ada yang menyarankan bikin video aja, Phil, coba bikinlah video. Terus aku berusaha memblokir semua akses media sosial dari orang tua, Oke. biar mereka nggak lihat gitu. Karena aku tahu ketika mereka lihat mereka akan murka. Oke. Kemudian kokoku mengadu ke Keluarga. ibuku ini, kayak tiba-tiba yang lagi happy lagi nongkrong sama teman santai-santai di telepon. Ini apa-apaan katanya. Katanya ini tuh aib. Oh, oke. Ini bikin malu. Heeh. Terus di situ aku sedih sih. Kayak aku tahu responnya akan buruk, makanya aku sembunyikan. Tapi ya kok gue ngadu gitu kan. Ngapain nyari masalah gitu. Maksudnya itu hal yang sangat sepele gitu. Iya. Hapus nggak videonya? Hapus nggak? Ini bikin malu. Kalau misal keluarga lain lihat gimana? Itu di YouTube. Apanya di YouTube? Videonya. Videonya. Di YouTube. Videonya di YouTube dan oke. komplainnya di telepon. Iya, iya. Minta untuk hapus. Iya. Aku meledak di situ. Aku bilang kata Romo dan kata Katolik ini nggak apa-apa. Ini namanya kesaksian. Bersaksi bahwa hantu itu ada, berarti Tuhan itu ada. Iya. Sama seperti film horor itu kesaksian sebutannya kalau di Katolik. Iya, iya. Kalau emang nggak percaya dan malu, ya udah nggak usah anggap anak. Kamu bilang gitu? Udah yang ngomong tuh udah yang nangis tuh udah ngalir doang tapi nggak. Iya, 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 kayak, iya. wow, keluarga terdekat gua men, nggak percaya gitu kan. Karena sedih banget. Terus apa jawabannya waktu itu? Ya terdiam dan udah matiin telepon. Kayak mereka berusaha untuk coba memahami dengan cara yang gimana ya, cara yang nggak sesuai harapan sih. Kayak jadi merhatiin banget, kesannya tuh kayak gue tuh orang aneh gitu, ngerti gak sih? Oke, stop di situ dulu. Aku akan nanya ke kamu. Iya. Tapi bisa jadi sebenarnya kokomu waktu itu tuh maksudnya baik. Enggak. Dia mengadu semua hal yang penting maupun tidak dan menciptakan perpecahan dulu. Oke, nah mungkin memang itu tadi makanya kan aku bilang. Ya. Orang punya pandangan yang berbeda. Nah, kamu tadi kan bilang tentang, aku menghargai pendapat orang kalau berbeda. Bisa jadi itu adalah survival mode-nya dia dan memang dia diharuskan seperti itu untuk mengadu. Dan orang tuamu pun itu memang sekarang begini, kalau dia nggak dalam kondisi terancam, dia mungkin kan sekarang begini Vilo, misalkan nih, dia mungkin karena kamu masih muda gitu ya, mungkin pemikiran mereka, Vilo nggak ngerasain jadi seorang orang tua di suku dan etnis Chinese ini yang memang dia pun mengalami sekali kayak misalkan disoroti oleh, ya jadi orang Chinese itu kayak orang kalau jadi orang Batak tapi tinggalnya di Sumatera Utara, orang Bali tinggalnya di Bali. Kebayangkan orang Bali tinggalnya di Bali. Saya pernah ngobrol sama satu orang Bali yang akhirnya dia jadi seorang penari. Dia bilang pun dia hesitate nggak mau tinggal di Bali karena apa? Kalau dia tinggal di Bali, dia harus ikutin tradisi Bali dan dia harus upacara setiap hari, hampir setiap hari, sehingga dia nggak bisa berkarir. And that's why dia memilih untuk tinggal di situ. Jadi maksudku di sini adalah kalau dipahami dari perspektif orang tua saat itu adalah mereka pun dapat tekanan dari misalkan kalau nanti sampai ketahuan, ini pas nanti kita pergi ke perkumpulan atau pas misalkan Sincia terus ketemu terus nanti mungkin ada seperti itu juga kali atau bagaimana? Iya, karena mereka sangat mementingkan pandangan diri mereka di mata luar keluarga inti. Sebentar, begitu pula dengan miliaran orang Tionghoa dan Chinese yang di tempat lain. Kan maksudku di sini adalah mereka pasti begitu, tapi saat kita tahu apa yang kita inginkan, kita bisa stand up for that gitu loh, paham ya? Nah kokomu mungkin nggak punya itu dan akhirnya dia mengikuti jejak langkah si papa mamamu gitu. Nah papa mama pun karena dia nggak mengalami apa yang kamu alami, jadi buat dia itu apa yang berharga itu adalah ya itu tadi, bagaimana keterikatan mereka dengan orang-orang di sekitarnya. Mungkin ada seperti itu juga dong. Walaupun aku nggak meminta kamu untuk agree tentang itu. Lagi pula generasi sekarang kan memang punya banyak sekali pilihan, Vilo. Iya kan, dan mereka pun makanya tadi aku cerita. Pertanyaanku kan simpel tadi. Siapa tahu jangan-jangan orang tuamu pun sebenarnya nggak happy jualan bahan bangunan, tapi karena itu diturunkan, mereka harus lakukan itu gitu. Seingatku mereka memulai.
Oh, mereka mau mulai. Mereka bukan diturunkan. Oke, berarti Tapi mereka ingin menurunkan itu. oh iya pasti. Karena kayaknya semua orang juga akan begitu, terutama most likely kalau itu tadi. Ya tadi orang Chinese atau orang-orang dengan suku yang memang masih kental gitu loh. Nah, tapi di luar itu tadi, masukku di sini adalah tapi mereka tetap sayang sama kamu kan? Iya. Cuman cara menyayanginya yang kamu nggak setuju. Betul. Tapi oke, balik lagi ke masa itu tadi. Terus itu berlangsung berapa lama? Kamu akhirnya kan telepon ditutup tuh. Berarti hubungannya nggak baik dong. Ya. Kamu malam itu tetap pulang ke rumah atau akhirnya kemana? Ya saat itu kan udah mau lulus SMA masuk kuliah kan. Oh, kamu mulai bikin video tuh udah ngekos. Oh, udah ngekos. Iya. Oke. Nah, akhirnya apa yang terjadi setelah kamu bilang itu terus ditutup teleponnya? Ya lebih ke kesel dan sedih dan gak berharap respon positif apapun. Karena toh memang dari dulu tuh sempet lah terbuka kan bilang aku tuh gini, aku tuh capek, aku tuh lihat gini. Mereka gak percaya. Pas makin memburuk, Koko lihat, Ade lihat, jadi mereka bersaksi bahwa Lihat itu lihat. karena kebanyakan. Hantu yang ngumpul di rumah kebanyakan nih. Oke. Saking banyaknya ya. Dan itu gara-gara kamu. Iya. Oke. Saking banyaknya sampai yang nggak bisa lihat tuh jadi lihat gitu. Oh. Jadi kan akhirnya keluarga jadi mikir dan mempertimbangkan apa jangan-jangan beneran gitu. Oke. Terus ditanya, kenapa nggak cerita dari awal? Kan tahu-tahu gitu kan bisa pengusiran. Udah dari dulu gitu kan. Jadi kan bingung gitu. Iya. Nah, akhirnya hubungannya membaik setelah itu. Membaik butuh waktu sih. Memang ribut-ribut itu bukan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Untuk saling akhirnya Untuk saling ketemu. ngerti gitu. Iya. Dan pada akhirnya sekarang ya udah Koko udah ngerti, Adik udah ngerti, terus orang tua juga udah ngerti. Tapi pasti ngerasanya aneh banget ya orang yang darah daging yang kita lihat tumbuh bersama dan sebagainya. Terus kita cerita mereka nggak percaya seperti itu ya. Kayak sempet apa ya, merasa tertekan tanpa kejelasan karena gue begini dari siapa ya gitu kan. Kenapa bokap nyokap gue enggak gitu loh. Yang harusnya gue bisa curhat atau konsul mereka. Kalau misalnya Bener. sampai mikir kan waktu SMA. Kok yang kena aku gitu. Kenapa enggak yang itu? Kayak yang itu lebih pendiam dan lebih cocok gitu. Sampai mikir kayak gitu loh. Kenapa enggak adekku yang kembar beda 10 menit? Kenapa aku gitu? Oke, sebentar. Seperti layaknya keluarga Chinese yang Tionghoa berarti kan pas kumpul kan keluarga ada banyak tuh. Itu nggak ada yang punya seperti itu? Enggak ada. Gak ada yang percaya. Oke, papamu kan datang dari Tiongkok, datang kemari kan? Terus jadi WNI di umur 20. Kalau nggak salah ibu bapaknya. Oh, ibu bapaknya? Ibu bapaknya yang... Oke, di sono pun juga kamu nggak, siapa tahu di sana ternyata ada seorang... Nggak deket dengan pihak keluarga bokap, jadi nggak tahu sama sekali. Kalau dari nyokap? Kalau dari nyokap nggak Sama ada sekali juga. nggak ada? Di Ponti? Nggak ada. Beneran nggak ada, beneran. Oke. Berarti bener-bener ini kamu buat pertama kali di generasimu ini tadi? Iya, adeknya percaya karena aku lihat. Aku lihat makhluk mengerikan di rumahnya. Terus cocok sama cerita orang? Itu makhluk yang neror dia. Dan ternyata mereka nggak percaya kan, tapi itu terbukti beberapa saat kemudian. Dan itu jadi kayak, oh gila ya, kok bisa lihat gitu. Oke. Nah, setelah itu terus akhirnya kamu mengalami itu tadi, ada mengganggu nggak dengan cita-cita dan tujuan hidupmu akhirnya? Oh jelas. Apa yang kamu rasain waktu itu? Kayak ngerasa sempat terpikir, kayak gue udah gak ada masa depan nih kayak gini. Mau sekolah aja tidur takut. Tidur cuma sejam 2 jam. Dan kebangun gara-gara mau dicekik atau dimasukin mulutnya itu tadi ya? Udah sampai sekolah stres lagi gara-gara guru-guru kan ngiranya ya taunya nih anak senang tidur ya bandel main game gitu kan. Oh iya. Sempet dapat omongan-omongan gak enak yang membuat aku tuh agak, ya lu tuh gak tahu, lu jangan nuduh gitu. Iya. Dan jujur aja aku emosional dulu pas SMA. Aku paling saat itu tuh aku paling nggak suka disalahkan saat tidak salah. Jadi misalnya ada guru yang bilang, aku tahu nih kamu kan pasti nggak tidur dan ngantuk di kelas gara-gara main game. Aku berani bentak, karena aku nggak salah. Aku bentak di ruang guru, aku bilang. Bentar, iya ngerti. Gurumu ini kan udah 20 tahunan ngajar. Betul, cuma konteksnya adalah ketika lu mau ngomong itu, ngomong sama gue. Jangan permalukan gue di depan umum. Dan itu menurutku secara nggak langsung udah yang kita nggak bisa menjudge orang dari luar hanya dengan begitu dan lu ingin semua orang sependapat sama lu. Nggak bisa seperti itu. Dan di SMA itu adalah ya gue juga dibully di situ gitu. Bukan cuma sama murid tapi sama guru. Dan memang ada guru yang nggak setuju bahwa itu tuh nggak seharusnya tuh kalau mau ceramahin tuh nggak kayak gitu. Tanya dulu kenapa.
Mau umurnya berapa kayak apa kayak. Pandanganku adalah salah ya salah. Iya. Nggak peduli lu siapa. Iya. Jadi di saat itu aku tahu bahwa aku tidak salah, aku bilang bahwa ibu, kalau memang ibu, kan dia bilang, saya tahu kamu pasti karena main game. Ibu saya punya PS1, PS2 komputer tapi saya gak suka main game. Kalau ibu gak tahu apa-apa, jangan fitnah saya sembarangan. Ya terdiam satu ruangan guru. Kayak malu lah. Iya. Itu rasanya ketika lu gituin gua gitu. Iya. Dan di saat itu ya aku merasa sedih karena kalian nggak tahu gue lihat apa, kalian nggak tahu gue ketakutan. Sebenarnya itu kalau kalau kejadiannya di film horor seperti itu atau apapun ya, thriller atau apa. Biasanya itu tuh kejadiannya pas kamu dibilang kamu ini main game gini, terus kamu lihat ke gurunya terus bilang, ibu semalam berantem sama suami dan anak minggat kan. Itu ada makhluk di rumah ibu yang kasih tahu saya. Nah itu lebih keren loh kalau begitu. Nggak bisa gitu. Iya, kamu ternyata kan berbeda kan, Ternyata makanya berbeda. iya. Nah, aku baru tahu loh kalau kamu, Frisly, Risa, Sarah itu ternyata beda-beda semua. Beda. Oke, tapi nanti ngobrol ya. Ini kocok lagi ambil lagi. Oke. Tadi kan kita udah ngobrol tentang bagaimana kesabaranmu menghadapi orang tua dan guru yang menuduh main games. Ini taruhnya beli di mana mas? Ini di Kinokuniya. Kebetulan pesen. Gak apa-apa itu biarin di sini. Biarin di sini. Biar kita tahu udah berapa kartu. Nanti totalnya 5. Maaf. Oke. Ya. The Ace of Cups, kartu tentang harapan, tentang perasaan yang mungkin ya itu tadi kalau menurutku setelah kamu tadi tahu seperti itu, cita-citamu tadi akhirnya berbeda, perasaanmu gimana? Ya sedih kayak. Nggak bisa tidur tadi terus. Sebenarnya cita-citanya apa sih sebelum kamu? Dulu ya? Ntar diketawain lagi. Enggak lah. Dulu punya cita-cita jadi penyanyi. Serius? Siapa yang menginspirasi? Nonton siapa? Nggak ada, emang suka aja. Masa nggak ada satu penyanyi yang kamu role modelkan siapa? Sangat apa ya? Entah kenapa suka banget lagu-lagu yang memang liriknya kayak misalnya Sam Smith, suka Keken, lompat banget ya Keken. Kayak lagu-lagu yang lawas-lawas juga kalau misalnya liriknya bagus ya, aku suka gitu kayak. Lebih ke maknanya sih. Suka dan sempat terpikir, kayak gue pengen jadi penyanyi nih dulu. Dulu sempat terpikir kayak gitulah. Oke, tapi keluarga tidak mensupport. Mereka tidak pernah mensupport dari dulu. Terus ya masih murid, nggak bisa apa-apa, nggak ada support apapun, terperangkap di situ, ditambah dengan gangguan yang aneh-aneh, ya bisa apa? Jadi sempet yang kayak, ini mah ujung-ujungnya lanjutin toko paling. Mati udah gaya mikir ke situ, Terus akhirnya terpikirlah, pengen jadi psikolog gitu. Mau sekolah nggak boleh? Ya nggak dikasih. Mau PR Ilkom. Pilih 2 kampus ini, kalau nggak usah kuliah. Bentar. Emang di multimedia itu kan berarti sekolah ini ya, apa namanya, tentang teknologi ya? Multimedia Nusantara. Itu ada Ilkom. Oh ada juga? Ada juga. Nah kenapa nggak ngambil situ? Oh nggak bisa jamnya ya? Pertama jamnya. Kedua adekku di sana. Oh kamu memang sengaja nggak mau Sengaja. sekolah? Ketiga, di SMA aku ini korban bully. Oke. Sekolahku ini siswa-siswanya banyak banget yang lompat ke sana. Sangat berpotensi ketika hal yang sama terulang. Sebentar, aku tuh lagi nonton drama Korea itu judulnya Uncanny Counter. Nah, itu balik lagi kalau di cerita-cerita film biasanya kalau yang bully-bully itu kamu langsung kerahkan Pokemonmu itu tadi untuk nyerang mereka kan bisa kan sebenarnya? Enggak bisa gitu. Enggak secanggih itu. Jadi ternyata paranormal life itu tuh beda dengan paranormal experience dan paranormal fiction ya? Beda. Kalau bisa secanggih itu sih, udah gue serang-serang tuh buru-buru. Iya makanya. Cuma memang saat itu aku sengaja nyari kampus yang agak jauh, biar pengen tahu, biar bisa introspeksi gitu kan. Kalau misalnya orang nggak kenal gue, nilai gue secara objektif, gue masih akan dibully apa enggak? Ternyata pas gue masuk LSPR kan orang nggak kenal gue sama sekali. Dan di sana kan, ya gue minoritas banget. Tapi mereka justru bisa merespek gue jauh lebih baik. Nah, kamu minoritas itu gimana maksudnya? Maksudnya kalau di UMN kan Chinese semua itu. Oh iya. UPH juga kan banyak banget kan. LSPR banyak Chinese juga kan? Dikit banget, sekelas cuma 1. Oh gitu? Sekelas cuma 2. Kayak justru yang gue incer adalah
gue pengen tahu aja misalnya ketika mereka semua nggak kenal gue, mereka akan nilai gue kayak gimana gitu. Dari benar-benar dari Kalau netral ya. kesalahan yang sama terulang, berarti yang bermasalah Ya salah gua. kamu. Ternyata pas gue kuliah di sana, everything is fine, mereka baik banget. Oh, Dan gue sangat bersyukur gue nggak masuk kampus tempat adik gue itu, karena pasti akan dibully. akan dibully lagi, berulang lagi. Oh. Dan buktinya nilai gue baik-baik aja. Oh. Nggak ada masalah, nggak ketiduran di kelas ya, memang karena jamnya enak. Iya. Gitu. Oke. Ternyata ini satu hal yang aku miss loh. Miss maksudnya itu berpengaruh juga ya bagaimana kita ternyata dari satu komunitas kalau kita sudah dicap seperti itu. Iya. Justru karena tadinya udah kepikir, oke gue gak ada masa depan lagi deh. Sekolah aja susah, gimana mau kuliah gitu. Apalagi Iya. kuliah kan ada yang kelas, jam kosong lagi berapa jam kelas. Iya. Nggak akan bisa gitu. Iya. Oke, Akhirnya, sebentar. ternyata ada gitu. Berarti orang-orang ini yang membuli kamu ini masih ada. Masih. Dan sampai sekarang pun misalnya dia nonton seperti ini, dia masih menganggap kamu ini skizofrenia. Ada langsung omongan kayak, Vilo tuh bohong tau, itu lebay-lebayin gini. Ya. Ya kalau itu kan gak cuma kamu, Frisly semua juga sering dikatain sama orang yang skeptis yang memang dia menyerang. Cuma mereka pasti akan dengan omongan, dulu gua satu sekolah sama Vilo. Dan dia memang sudah caper dan lain sebagainya. Ya gua hanya bisa jawab, percaya atau enggak ya terserah. Tapi yang jelas gua gak self-proclaim. Ya. Gue taunya dari Romo Dismas, Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda, Tangerang Kota. Maksudnya gue gak self-proclaim, gue tahu dari situ. Iya. Gitu. Oke. Bukan yang, hey saya indigo loh. Iya. Tapi itu semoga menjelaskan ya. Karena bukan permasalahan kamu mau istilahnya pamer atau Enggak, apa. cuma Tapi, kayak yang ngomong bukan aku gitu. I mean gini loh, Vilo. Kalau Tuhan menciptakan kamu seperti ini, betul dong, Tuhan menciptakan kamu seperti ini. Artinya Tuhan kan gak cuma menciptakan kamu sendiri, ada orang yang seperti kamu. Iya. Nah kalau orang yang seperti Vilo ini dan merasakan hal yang sama, ya jangan khawatir karena ada juga orang yang merasa seperti ini. Kan bisa saja misalkan di Papua, dia diciptakan begini. Atau misalkan tiba-tiba dia lahir di Jombang di tengah-tengah pesantren, dia begini. Kan bisa lebih hancur lagi hidupnya ya kan, bener-bener dia dianggap ini menistakan agama atau apa gitu. Nah tapi balik lagi di sini, artinya perjuanganmu itu memang benar-benar untuk istilahnya tadi ya, perasaanmu tuh kadang-kadang memang harus di challenge oleh banyak hal itu tadi ya. Leganya ketika, ya benar tadi, ketika udah tahu gak sendiri, itu lega. Oke. Di komunitas dukun atau di mana? Bukan. Ingat banget waktu itu nonton, pas masih SMA, nonton Just Alvin, Oke. Humanizing the Spirit, temanya, masih hafal. Itu siapa aja? Ada Mbak Sarah sama Teresa. Oh. Kayak cara mereka cerita itu terlalu relate dan saat itu ya aku hanya murid biasa gitu. Ada bapakku di sebelah. Alah, bohong paling. Wah, untuk gue belum cerita gitu. Langsung kayak gitu. Tapi ada rasa kayak, ternyata gue gak sendiri ya gitu. Jadi ada keinginan untuk ketemu dan nanya bahkan. Dan dengan kamu cerita begini pun kamu akan jadi Sarah dan Risa yang lain untuk orang-orang yang saat ini nonton nama bapaknya. Terus ya itu tadi si papanya ini nggak ini. Ngomong-ngomong kamu tadi, kamu kan cerita kalau kamu sama papa sama itu. Emang kalau di rumah ngomong bahasa apa sih, Ponti atau apa? Ciu Chow atau Tio Ciu. Oh gitu. Loh, kok atau? Itu memang dua bahasa yang berbeda. Sebutan yang beda tapi sama. Oh sama aja kan maksudnya. Maksudnya kalau memang dua bahasa yang berbeda kan shiftingnya kapan harus ngomong apa seperti itu. Tio karena papa datang dari sana kan. Keduanya di Pontianak kan, kalau Pontianak mereka kebanyakan pakai Tio Ciu. Oke, tarik kartu lagi. Oke. Ini menarik karena ya itu tadi kalau orang-orang biasanya ditanya sekolahnya apa, hobinya itu kayak yang barusan tadi itu balet, ada yang musik, ada yang ini adalah random banget ya. Nah, urusan sama setan gitu. Oh, yang kemarin aku mengundang juga itu Nanda yang di KBP. Enggak tahu. Ada dia bisa mediumisasi. Dia profesinya seorang praktisi IT. Jadi kalau siang IT, malam berubah jadi pemburu hantu. The Ace of Wands. Nah, ngomong-ngomong tentang ini Wands ini tentang cita-cita, tentang tujuan kita mau apa dan harapannya seperti apa. Nah, ngobrol tentang ini tadi di detik ini masih pengen jadi penyanyi? Oh enggak. Hanya ingin mengincar kebebasan aja. Misalnya bikin konten horor bukan karena suka, tapi karena itu kehidupan sehari-hari.
tapi penonton suka. Tapi karena adanya ini gue bisa bebas gitu loh. Aku bisa bebas ngelakuin apa yang gue suka. Oke, tapi kan itu kan sesuatu yang nggak kamu pilih. Itu sesuatu yang diberikan oleh Tuhan dan kamu akhirnya menjalani itu. Ini ngomongin nyanyi nih. Iya, Iya. justru terpikir mau les vokal ya buat kesenangan sendiri aja. Oh, tapi kamu pengen masih tetap mau pursue ini tadi. Bahkan bulan ini mau belajar bahasa Mandarin dan akhir tahun mau belajar bahasa apa. Yang penting bebas dan happy aja. Oke, sebentar. Ini orang juga nanya kalau yang bukan Chinese kan, loh, Teochew kan bahasa Mandarin. Beda dong. Mandarin itu bahasa nasional berarti ya? Ada kurang lebih 5 jenis Chinese di Indo. Oke. Bahasa ada tradisi beda dan bahkan dulu tuh ada cerita musuhan gitu. Iya, nah tapi Mandarin itu adalah bahasa nasional ya? Enggak juga. Bukan juga? Bukan juga. Misalnya Mandarin itu memang rata-rata orang yang di China bisa. Cuma sebenarnya bahasa yang paling sering dipakai tiap daerah aja udah beda. Misalnya Hong Kong kebanyakan Kantonis. Iya, Canton. Taiwan Hokkien, Medan Hokkien, Bangka dan Belitung. Atau Hakka. Kayak bukan berarti sipit nih Mandarin pasti nih. Iya, gitu. sama kayak orang Amerika bilang kalau orang sipit itu orang Asia itu Chinese. Iya. Enggak gitu. Jadi sebenarnya itu banyak dan bahasa ada banyak. Jadi kalau artinya belajar bahasa Mandarin itu memang akhirnya belajar untuk nanti bisa menyanyikan lagu-lagu yang sifatnya lo terus biar bisa nyamperin teman di sana dan nggak perlu ngomong Inggris. Oh. Oke, beda lagi maksudnya ya. Beda lagi. Okay. Nah, tapi balik lagi ke sini. Berarti apa yang akan jadi cita-citamu sekarang ini? Maksudnya cita-cita itu sesuatu yang akhirnya kamu akan memperjuangkan itu. Wah, ini pertanyaan yang berat karena sejujurnya saat ini nggak punya cita-cita atau tujuan yang pasti. Yang diincar cuma ya kebahagiaan dan kebebasan. Tanpa tekanan, tanpa mengikuti ekspektasi orang tua maupun orang lain. Ya, lakukan apa yang bisa dilakukan aja. Oke. Kalau aku bilang ini kan sesuatu yang memang muncul dari westernisasi. Pernah nonton Crazy Rich Asian? Pernah. Nah, di situ kan kerasa banget tuh si anak ini pengen ya dia looknya Chinese, Asian gitu loh. Dilahirkan keluarga Asian tapi karena dia itu tinggal di US, dia pengen hidupnya itu free. Nah, dia ketemu sama satu cowok yang dia harus kayak tadi kamu cerita. Ini tradisi harus dibawa dan memang kayak itu tadi. Datang harus dikenalin sama ini mamanya, ini kakak mamanya, ini sepupu kakak mamanya dan semua punya nama yang berbeda-beda seperti itu. Nah, balik lagi di sini. Kalau misalkan kamu diminta untuk itu tadi loh, berarti kamu sekarang ini selain menikmati kebebasan, masa nggak ada satu hal yang ingin kamu kejar? Sebelum nanti akhirnya kembali ke keluarga. Lebih ke aku tahu apa yang harus aku lakukan dan mau aku lakukan. Tapi aku nggak bisa menyebut itu sebagai tujuan akhir ataupun cita-cita. Karena aku lakukan, karena aku tahu aku bisa lakukan. Oke, sudah sebutin apa itu? Misalnya, aku berniat suatu saat buka usaha. Usahanya adalah? Aku ingin punya tempat semacam kafe, tapi dengan konsep tertentu yang tidak mungkin aku ceritakan di sini. Oh, oke. Ya, misalnya itu. Terus aku juga one day pengen bisa bikin konten yang aku bilang ada channel baru. Ya. Itu adalah hal yang aku suka. Oke, sebentar. Aku ngerti itu. Tapi kamu mau terusin lagi. Terus apa lagi? Iya. Terus karena aku tahu aku tidak bisa jadi penyanyi lagi gitu kan. Tapi setidaknya aku masih bisa bebas gitu kan. Aku berniatnya sama teman-teman cover iseng yang untuk kesenangan aja gitu. Oh, oke. Nah, tapi balik lagi ke sini. Kamu ke sini butuh ongkos. Betul. Lapar kita butuh makan. Betul. Nah, buat teman-teman di sini juga dan semua, dan memang ini kita itu selalu ngobrolin tentang passion and money atau passion or money gitu. Menurutmu gimana caramu akan memanage untuk mendapatkan penghasilan dengan apapun yang akan dilakukan itu tadi? Ya. Atau kamu perlu untuk memiliki satu profesi yang berbeda, yang ya udah deh buka toko bangunan sendiri lah misalkan. Vilo Jaya. Wah, banyak tuh yang pakai nama Jaya. Iya, bener. Karena kan itu harapan ya kan. Nah, menurutmu gimana? Kamu perlu begitu atau kamu akan kata-katanya aku nggak nemu yang kira-kira bagus, tapi masa iya kamu harus memonetizing passionmu? Karena memang yang ku incar hanyalah kebebasan, kesenangan, kebahagiaan.
aku melakukan apa yang aku bisa agar yang aku suka ini bisa berjalan. Oke. Jadi aku bedakan gitu. Misalnya aku bilang aku ada channel kedua, ada channel ketiga. Ini adalah hal yang aku suka. Dia nggak jadi duit, bodo amat. Karena gue happy. Ya. Tapi yang ini, yang gue bisa dan gue tahu. Ya. Meskipun belum tentu gue suka. Iya, iya. Kayak bosan juga gak sih tiap interview ditanya setan, tanya Iya, setan. iya. Gue gak ditanyain gitu kan. Iya, Tapi ya udah. Toh orang penasaran kan pengen tahu, ya iya. udah jalanin aja gitu. Oleh karena itu aku menyadari bahwa ini tidak akan selamanya karena aku pengen kerja normal juga. Iya. Aku pengen punya usaha, aku pengen ini dan itu. Berarti usaha yang terdekat tadi kafe itu tadi ya? Pengennya. Oh lo nggak apa-apa. Ini kan orang nonton tujuannya agar tiba-tiba ada orang yang tertarik. Terus dia pengen modalin kamu. Aku pun pribadi pengen banget punya kafe. Temanya tarot. Jadi orang datang ke situ itu mereka yang ya banyak orang yang pengen tadi seperti kamu bilang buang sampah. Nah Iya, tapi buang kan sampah. mereka kalau terus nggak kenal tiba-tiba harus cerita. Tapi dengan tarot ini mereka nggak kenal itu dalam waktu cuman kurang dari 1 menit itu bisa nangis. Dan setelah itu mereka feeling free. Nah tapi kan endingnya tetap sama. Kita cari kebebasan itu tadi. Iya. Nah tapi berarti itu tadi ya. Memang akhirnya resep dari Vilo ini adalah tetap temukan satu hal yang memang passionate itu apa. Dan jangan diganggu-ganggu ya. Iya. Jangan coba-coba kita nyari duit dari situ karena kita gak akan happy, gak akan free. Oke. Aku kadang kalau ngobrol sama Indigo terus tiba-tiba diem itu ngeri tau gak? Enggak loh. Di kampus, lu kenapa diem lu lihat sesuatu. Enggak, asam lambung doang. Gitu. Kadang kalau Frisly diem gitu terus aku ini, Assalamualaikum. Ini deh, acak lagi coba. Oke. Oh ini emang setiap tanya itu selalu dari sini? Iya, kita punya satu perbedaan atau pembedanya di situ tadi. Oke. Ya. Nah. The Nine of Wands. Orang ini tampak sudah mencapai semua cita-citanya. Dan dia ini sedikit lagi berhasil. Tapi memang satu cobaan yang paling berat ini datang dan kadang-kadang memang ini membuat dia harus merekalkulasi, mengukur lagi. Tapi dia gak pernah capek karena dia tahu bahwa dia sampai ke sini setelah melewati semua hal-hal yang akhirnya dia bisa lewati ini tadi. Nah menurutmu kalau seandainya dari apa yang kamu tadi mau kejar, sudah berapa dekat ini dengan apa yang akan kamu lakukan? Aku gak pernah memperhitungkan kayak udah berapa persen apa sih, enggak sih. Lebih kayak yang aku selalu lihat dari yang terdekat yang bisa dilakukan apa. Pencapaianmu yang terakhir berarti apa? Pencapaian terakhir, Yang kamu ngerasa kalau oke, ini accomplish, ini selesai. Kayak misalkan kalau aku pribadi itu adalah setelah aku kemarin aku kan bikin konten untuk di channel, terus saat dapat 1 juta subscriber seperti itu, aduh pengen rasanya membuat sesuatu yang sebelum aku bikin tak kasat mata. Aku tuh selama 4 tahun itu buka rumah hantu. Nah, tapi terus karena kondisi kurang baik dan untungnya di itu kemarin ada pandemi kan, ini rumah hantu bisa diapain ya? Makanya aku tertarik untuk bikin konten seperti itu gitu. Nah itu kayak accomplishment aku yang terakhir. Kalau buat Vilo apa? Apa ya? Ternyata kamu sudah nyiptain lagu. Enggak. Apa dong? Lagi mau nyelesain buku. Bukunya adalah? Cerita tentang kehidupan yang pernah dilalui. Harusnya genrenya horor ya, tapi pas dibaca ulang kok sedih jadinya, bukan horor. Kalau sedih itu lebih horor dibanding iya. horor. Dan judulnya Pengakuan Dosa. Judulnya Pengakuan Dosa? Iya. Oh, itu memang terinspirasi dari kejadian yang akhirnya membuka tadi di umurmu yang 16 itu tadi? Iya. Oh. Itu kan kayak langkah awal mulai itu masalah di situ. Gitu. Oke, tapi itu bukan biografi, fiksi itu. Cerita kehidupan nyata. Tapi tokohnya bukan Vilo? Saya. Oh, berarti memang benar-benar itu adalah autobiografi ya? Iya. Kamu menulis tentang dirimu sendiri. Iya. Apa yang kamu harapin dari orang-orang yang baca itu? Banyak cerita-cerita yang orang beberapa nanya kayak kok bagian si ini nggak diceritain, si itu nggak diceritain. Itu kan orang yang udah akrab sama kamu kan, maksudnya? Iya, jadi kayak aku menceritakan lebih detail, lebih dalam. Karena memang ada beberapa tokoh yang aku tahu, gue nggak mau upload ini di YouTube nih. Gue tahu pasti orang bakal hujat dan nyerang dan lain sebagainya.
Dan gue cuma bakal tumpahin itu di buku ini. Jadi yang baca yang mau aja. Kan tidak ada kolom komen. Betul. Tidak ada dislike. Yes. Kayak udah, oke, ini adalah tempat yang tepat untuk menyalurkan cerita itu. Karena ini menarik. Menariknya begini. Aku masuk ke dunia hiburan dengan kondisi seperti itu. Dan kondisi itu mungkin di ujung-ujungnya. Kondisi di mana ya kalau gue nyanyi aja misalkan. Orang gak akan bisa komen gitu loh. Tapi kalau sekarang ya kan. Itu apapun yang terjadi. Saat itu baru terjadi 1 detik kemudian komen sudah muncul. Nah sedekat itu gitu loh. Dan aku berpikir bahwa aduh, berarti zaman-zamannya novel, buku itu udah gak ada lagi ya. Karena orang pengennya benar-benar real time interaktif gitu loh. Yang ketemu langsung ngomong atau apa. Tapi ternyata kamu menemukan hal seperti itu juga perlu ya. Gak ada penghakiman secara langsung. Karena bukan penghakiman kepada diriku ya. Tapi sosok yang aku ingin sebutkan di dalam buku ini adalah temanku yang masih ada. Oh. Jadi aku menghargai dia sebagai seseorang. Ya. Ketika dia tidak ingin diceritakan, ya aku tidak bisa menceritakan gitu. Tapi nggak mungkin bisa istilahnya melipir ke dia karena itu ada hubungannya sama kamu, begitu kan? Iya, maksudnya kalau video yang lain lu mau komen jelek kayak lu mau ngatain gue kayak terserah. Cuma kalau ya, ini orang lain. Ini orang lain. Gitu. Iya. Aku anggap udah kayak orang gitu. Jadi Iya. kayak dan kamu menghormati dia juga. Aku menghormati dia. Oke. Konteksnya itu. Oke, jadi memang akhirnya kamu saat ini sedang berusaha menulis buku itu. Udah berapa persen? 60. 60. 100%. 100%-nya kira-kira di tahun ini atau enggak? Ya mungkin sebulan 2 bulan. Berarti tengah tahun nanti kita akan menanti karya spesial Philos Bastian. Oke, kartu terakhir. Kita buka dulu. The Moon. The Moon ini opposite dari The Sun, dan The Moon kartu tentang ketidakpastian. Tapi ketidakpastian bukan selalu berarti negatif. Tapi ini ini sifat wanita. Wanita tuh kan misalkan kalau seandainya dia punya anak, mau anak berbuat apa dia akan tetap sayang. Jadi ada selalu duality. Berpikir bahwa segala sesuatu itu harus seimbang dan sebagainya. Nah, untuk orang-orang di luar sana, Philo, yang punya kehidupan kayak kamu atau punya satu passion yang berbeda dan sebagainya. Apa pesanmu untuk mereka agar mereka suatu hari nanti nggak harus mengalami sesuatu yang mungkin kita alami gitu. Ada di persimpangan jalan, bingung untuk memilih. Wah, apa ya? Atau gini, kamu pernah berpikir nggak kalau seandainya ada satu kejadian dalam hidupmu yang kalau kamu waktu itu nggak melakukan itu, kamu nggak akan ada di sini sekarang? Nggak pernah terpikir sih. Gak pernah terpikir? Atau ada sisi karena yang yang aku bilang tadi, aku bukan yang yes gue gini, enggak, kayak yang ya terjadilah. Kalaupun saat ini aku tidak menjadi seperti ini, mungkin aku akan menjadi hal yang lain gitu. Ya itu makanya hal yang lain kan bisa saja kamu misalkan mencoba untuk melupakan ini terus tiba-tiba entah kenapa itu hilang aja. Atau kalau enggak sekarang mungkin kamu jadi salah satu penghuni rumah sakit jiwa mana karena kamu dipercaya oleh semua orang kamu skizofrenia gitu loh, seperti itu. Oke. Nah maksudnya biar at least selamat lah. Aku nggak bilang juga kamu dalam kondisi terbaikmu. Oke. Kamu mungkin akan lebih berprestasi lagi di suatu hari nanti di bidang sesuatu yang kita nggak pernah tahu gitu. Nah tapi at least kalau orang lagi galau itu kan mereka bingung nih. Aduh mereka harus kerja atau mereka harus apa. Di saat kamu itu tadi, oh enggak. Koko ya harus kuliahnya di itu 2 pilihan itu. Nah itu apa yang kamu lakukan saat itu? Apakah kamu kabur dari rumah terus tiba-tiba ngisi surat itu terus masuk gitu atau gimana? Enggak sih, saat itu aku bilang kalau emang nggak boleh kampus lain selain 2 itu, ya udah nggak usah kuliah aja. Aku mau lihat anakmu jadi apa. Baru akhirnya dikasih. Pasti orang tua mikir aduh ini troublemaker banget ya. Oke, buat mereka semua yang saat ini nonton, kalau mereka harus dihadapkan seperti itu, kadang mereka harus, sudahlah submission aja, udah patuh aja sama orang tua atau? Kalau memang kalian ingin melawan dalam tanda kutip hal yang positif, pastikan kalian menyertai itu dengan alasan yang jelas gitu loh, kayak misalnya, ya lu nggak bisa pengen A atau B cuma pokoknya ya tidak akan dikasih. Jalan yang jelas adalah pilihan yang lo ambil meskipun berlawanan, lo harus mempertanggungjawabkan itu. Oke. Karena ya balik lagi, orang tua pasti akan bilang mereka sudah makan
asam garam. Mereka sudah banyak pengalaman. Kita perlu menggunakan cara penjelasan yang lebih disederhanakan supaya mereka paham. Kayak zamannya beda dan itu sangat dimaklumi. Oleh karena itu ya gue berusaha biar orang tua gue ngerti, aku mau ini tuh karena ini loh, karena ini loh gitu. Ya meskipun kadang-kadang agak ngegas sih. Cuma yang jelas adalah kalau gue udah ngambil pilihan ini, jika terjadi sesuatu itu semua adalah salah gue. Dan gue kenapa sampai ngotot pengen ini? Karena gue yakin ini akan berjalan dengan baik. Oke, berarti yakinkan dulu. Oh iya. Kalau itu pasti akan berjalan. Jangan dengan baik. yakinkan orang dulu, yakinkan diri sendiri. Yakinkan Oke. diri dulu. Dan kalaupun itu ternyata nggak jalan dengan baik, ya lu harus makan karena ini adalah ya lu harus tanggung jawab, ya kan? Betul. Karena lu berani ngambil ini gitu. Iya. Oke. Dan kalaupun seperti itu berarti sampaikan dengan argumentasi dan reasoning yang tepat. Betul. At least itu yang bisa kita pelajari ya buat itu tadi. Dan ya mungkin akan banyak yang dengar dan bisa mengambil satu contoh, dua contoh, banyak contoh dari sini. Dan Vilo juga udah ceritakan semua tadi pergumulannya dengan banyak hal dan pasti akan, ya tadi kebayang kalau keluarga kita aja gak percaya. Terus sampai akhirnya ya sudah mereka percaya karena ya memang melihat ini kayaknya kok yang lain-lain juga percaya dan gak mungkin bohong. Dan teman-teman juga seperti itu, kita tadi juga belajar tentang bagaimana kalau kita sudah dibully di satu lingkungan, kita gak bisa membalikan itu ya udah kita minggir aja. Start from itu zero lagi dan ternyata itu membuktikan kalau ya kamu sebenarnya bukan seperti yang mereka bilang karena kamu bisa menjadi seseorang yang persis seperti yang kamu inginkan. Tapi berarti kalau nyanyi nggak pengen bikin lagu ya? Enggak sih, lebih ke ya senang aja. Oh iya, ada nggak sih di YouTube kamu nyanyi? Instagram ya? Instagram. Oke, kalau mau lihat Vilo Sebastian nyanyi berarti di IG jangan di YouTube. Jangan loh, kepanggil nanti. Oh, kepanggil. Enggak bercanda. Oke, kalau begitu thank you banget sudah jadi tamu di sini, sharing ini semua dan semoga ini membantu orang-orang di mata dan telinga. Orang-orang akan bingung memilih passion, money atau dua-duanya atau apa. Tapi at least dengan mendengarkan ini seperti tadi Vilo bilang, seperti saat nonton Risa dan Sarah di Just Alvin, kamu nggak sendiri. Iya, humanizing the spirit. Oke. Bang Alvin Adam, ini ada salah satu orang yang berubah nasib hidupnya karena acaramu. Oke, dan semoga ini terus bisa mengubah menjadi lebih baik lagi kepada siapapun yang mendengar dan menonton ini. Terima kasih sekali lagi Vilo Sebastian. Nanti ngobrol lagi di bangku kosong dan all the best buat kamu. Channelmu itu ada di Vilo Sebastian. Iya. Dan satu lagi Filosofi Vilo ya. Oke, dan yang baru belum di ini. Belum. Oke. Masih dirahasiakan. Ya. Oke, harus mampir, view dan subscribe di sana. Terima kasih untuk semuanya dan tunggu mata dan telinga selanjutnya. Tetap bersama saya Denny Darko dan Property Observer karena hanya di sini kita bisa memberikan sesuatu yang merupakan tools to feed your soul. Sampai jumpa. Salam.